years ago, Bapak Ibu, berapa tahun silam. Karena yang ini nih anak ini sekarang sudah tingkat terakhir di perguruan tinggi ya. Jadi itu udah lama sebelumnya. Saya katakan begini, kan biasa kita gini ya Bapak Ibu ya. Bagi orang tua kita nggak ngantarkan anak, kita mengatakan begini, Ibu, Bapak Guru, tolong ya anak saya ini diajarkan dengan baik ya supaya dia pinter ini. Terus apa jawaban guru? Bapak Ibu, pasti mengatakan begini. Ini bahasa klasik. Ehm, Baik ayahnya ini anak saya gitu ya. Insya Allah kami akan ajarkan titik, titik. Sebenarnya itu menurut saya kurang. Kurangnya apa? BUT, but itu beauty, but gitu ya. Ya. Itu kalau di Amerika kan orang sering gitu Bu, Bapak Ibu ya. Saya bukan ini kebetulan saya pernah dapat beasiswa di sana. Orang itu dikatakan di depan tak 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 but. Nah, itu yang harus didengarkan sebenarnya. But-nya saya katakan begini, Bapak Ibu guru, harusnya mengatakan begini. Tetapi kami juga minta ayah, bunda juga ikut bertanggung jawab. Jadi ikut juga mendidik anak-anak, ayah, bunda di rumah gitu. Karena ini penting. Menurut saya ini penting ya. Kalau ini berbeda Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu. Ini refleksi sederhana. Yang saya katakan ini udah tahu semua gitu. Cuma karena ini kebetulan forumnya seperti ini, saya juga ingin berbagi ya. Jadi yang terjadi begini, eh, dan saya ini berbicara semua karena apa yang saya alami dengan anak-anak saya. Dia suatu saat datang ke saya, ya dia nanya, ini soal matematik bu, sederhana. Ayah, ini gimana penyelesaiannya? Ya saya kan aliran dulu, yang penting itu cepet aja kan, cari jalan pendek. Saya kasih tahu hasilnya, bener. Tapi anak saya bilang gini, enggak ya, kata ibu guru, harus ada prosesnya, penyelesaian itu harus ini dirinci gitu. Tapi kan hasilnya sama, nah enggak, kan ibu guru yang benar. Nah ini akhirnya ibu bapak ya, yang selalu dikatakan benar itu bukan kita loh ibu bapak, tapi itu guru. Ini kadang-kadang, nah di pihak lain juga satu masyarakat. Masyarakat ini bisanya hanya mengkritik aja ya, ya harusnya dia menjadi bagian dari misalnya kita bagaimana menciptakan mewujudkan karakter yang baik. Ya itu yang disebut ekosistem. Dan ini juga bukan kesalahan mereka sih menurut saya. Ini susah jadi kepala sekolah. Makanya kalau jadi kepala sekolah itu jangan dipilih yang dekat sama yang pimpinan daerah. Itu nggak benar. Harusnya mereka yang mempunyai dedikasi. Dan dia mempunyai kemampuan, menurut saya yang pertama adalah berkomunikasi. Karena dia harus bisa mendekatkan. Dia harus bisa menggamit, menggait ya berbagai unsur yang ada di ekosistem. Nah, ini kemudian Mas Menteri, Bapak Ibu, beliau membentuk pusat penguatan karakter Ibu Bapak. Ya, ini dibentuk tanggal 7 Desember 2019. Ya. Ini beliau baru pada masa Mas Menteri ini dibentuk suatu satuan kerja atau unit yang khusus terkait dengan penguatan karakter. Dan beliau mengatakan tujuannya adalah untuk membumikan Pancasila agar bisa dipahami oleh kalangan milenial. Jadi karena dengan Pancasila itu sebenarnya kalau kita turun itu kan semua dari situ karakter itu, Ibu Bapak. Dulu waktu masa kita mungkin yang masih, bukan yang masih, yang masuk baby boomers ya. Saya kan baby boomers karena saya udah 61 plus tahun umur saya. Nah, itu ingat saya dengan indoktrinasi P4 dulu. Nah, ini sebenarnya Mas Menteri ini dia kalau saya melihat beliau ini betul-betul ya merujuk kepada Pancasila karena khawatiran beliau mungkin kalangan milenial itu lupa, tidak tahu. Makanya dibentuklah lembaga ini, Ibu Bapak. Dan kami itu diberikan mandat oleh beliau ya. Ini untuk mewujudkan apa yang disebut profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 dimensi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar, kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Dan mandat kedua, Ibu Bapak, kami diarahkan ya di Pusat Penguatan Karakter untuk pencegahan dan penanganan intoleransi perundungan kekerasan seksual. Ini semua, Ibu Bapak, ini semua ini terkait dengan anak, Ibu Bapak, anak terutama. Nah, inilah yang menjadi tugas dan
saya diminta oleh beliau ya sebagai kepala pusat penguatan karakter dari awal dan sampai sekarang ya Bapak. Nah ini kemudian kita harus tahu juga Bapak Ibu, ketika kita akan mewujudkan ini, kita harus sadar juga. Memang orang tua sekarang memaksakan cara mendidik anaknya seperti zaman dulu Bapak Ibu. Coba kita tanya, jalan nggak Ibu Bapak? Kalau kita menggunakan ketika dulu ayah ibu kita, ayah bunda, papa mama ya, melakukan seperti itu kita terapkan sekarang. Mudah-mudahan jawabannya agak sama dengan saya. Eh, Kayaknya saya gagal kalau saya melakukan seperti itu. Dan ini ternyata saya cari-cari, ya kita ternyata ada dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Didilah anakmu sesuai dengan zamannya, sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan zamanmu. Berbeda ibu bapak. Nah, kalau kita mengatakan pokoknya, itu udah nggak laku di anak-anak milenial. Ya, itu nggak laku. Nanti kalau dia tanya kenapa ya gitu, kita bilang pokoknya, udah ditinggalkan. Dia akan mencari. Mencarinya gampang, nyari di gadget aja. Di Mbah Google udah terjawab. Makanya ini yang selalu Mas Menteri itu mengatakan koneksi batin. Lalu ini kemudian keadaan ya Ibu Bapak ya, sama-sama kita tahu lah ya. Eh, Kayaknya nggak salah juga kalau saya berani mengatakan cukup banyak orang tua yang sekarang sibuk masing-masing. Punya anak dua, ibu bapaknya main sendiri, anaknya juga sibuk. Nanti jam makan panggilnya pakai gadget. Mending kalau sekali panggil bisa ketemu di meja makan. Kalau dulu kan enggak ibu bapak ya. Nah, kemudian kita harus melihat bahwa anak-anak ini adalah ke depan menjadi sumber daya manusia unggul. Jadi dia harus memiliki kompetisi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Ini sebabnya Bapak Ibu di kementerian itu kami yang tadi 6 dimensi itu, profil pelajar Pancasila itu bagian untuk mewujudkan karakter yaitu rujukannya. Dan seperti ini Ibu Bapak ya. Dan kalau Ibu Bapak ingin tahu apa itu profil pelajar Pancasila, kita dengarkan ini ada videonya tidak lebih dari 2 menit Bu Nuning. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan. Banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini cara kami ya Bapak Ibu ya, termasuk kebijakan semua ini arahan Mas Menteri. Coba dibungkus dipaketkan dalam bentuk-bentuk sederhana. Jadi orang akan mudah gitu. Ketimbang misalnya kemudian Bapak Ibu saya kasih yang ini nih, ini penjelasan rincinya, nggak mau baca kan Bapak Ibu, iya kan? Ini terlalu panjang gitu. Nah itu kami menggunakan versinya tadi yang pendek. Jadi kalau beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa berlaku mulia itu sebenarnya memahami ajaran agama dan kepercayaan setelah menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, Ibu Bapak. Jadi ada elemen kuncinya iman dan takwa kepada Tuhan, ya. Kemudian hablu minallah, Bapak Ibu kalau dalam Islam ya. Kemudian ala pribadi, akhlaknya kita nih, ala kepada manusia sesama kita manusia, lalu kepada alam jangan lupa, dan kepada negara itu hak dan kewajiban kita. Kemudian berkebinekaan global. Ini kita harus berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Jadi kita harus menghargai budaya. Ini yang harus kita ajarkan Ibu Bapak. Ya. Kalau ini diajarkan tadi yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang berlaku mulia itu juga, itu paling tidak itu Bapak Ibu yang tadi namanya anak-anak kita yang kehilangan haknya itu ya, itu nggak terjadi Bapak. Lalu gotong royong, kita harus juga mengajarkan bahwa kegiatan itu dalam kehidupan sehari tidak ada orang yang bisa sendiri. Kita harus melihat, kita harus bisa kolaborasi, peduli kepada yang lain dan berbagi Bapak. Ini jadi hal seperti ini yang perlu kita tanamkan ya.
Dan ini tantangan sebenarnya Ibu Bapak. Ya, lalu kemudian mandiri.